Jadi teman-teman selamat pagi, kita udah jam berapa nih? Oh, masih jam 8.47, nggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol ya Pak. Iya. Betul, Jadi, Pak. eh, Anton sehat, Pak Anton. kalau boleh, kenapa? Anton sehat-sehat selalu. Oh iya, Anton sehat-sehat iya. selalu. Saya seminggu pertama stres Pak. Kenapa? Ngukur ada berapa ubin di kamar tidur, ke kiri, ke kanan, ke kamar mandi, ke atas, ke bawah. Stres gak ada, nggak udah biasa kemana-mana gerak gitu ya. Ini nggak bisa kemana-mana, ngitung aja. Nah, minggu ketiga punya ide melihat di minggu kedua saya melihat bahwa ternyata teman-teman ini walaupun di rumah saja, lalu kita di rumah lagi bulan April gitu ya. Nanti Mei juga menurut saya masih di Siap-siap. rumah lagi. Iya, siap-siap untuk Nah, bulan Mei. nah saya melihat bahwa uh, apa yang kita bisa lakukan. Saya stres Pak Edi, terus terang dalam arti kata stres melihat berita-berita itu semua negatif ya. Ngasih Betul. lihat kena lah, ngasih lihat yang nggak bisa, berita yang tidak tidak enak, penanganan medisnya, lalu dokter dan perawat yang kena gitu ya. Jadi ini sangat-sangat negatif dan saya pikir kalau kita dibombardir terus-menerus dengan berita negatif, pikiran kita jadi nggak bisa positif. Ke bawah. Kita akan ke bawah semuanya. Betul, betul. Setuju, Tuh, Pak. Jadi sekarang berita-berita iya, yang negatif juga saya hindarkan, Pak. Iya. Yang betul. penting sekarang makan enak, olahraga ada olahraga, jaga kesehatan. Olahraganya gimana? Biasa kan ke gym. Masih jalan, Pak, jalan pagi keliling komplek. Masih bisa keliling komplek. Oh, Di sini kan belum ada oke. PSBB. Ya, jadi masih Oke, dekat-dekat rumah masih bisa. Ya, kurang lebih masih 30 ya. menit, 40 menit. Iya, ya. Saya keluar rumah masih bisa yang deket-deket, begitu yang agak sedikit jauh sedikit aja. Ditanya, ditanya sama satpam, sama hansip, Pak pulang. Waduh, iya, iya, iya. Beberapa tempat malahan sekarang itu saya mungkin udah ada seminggu nggak jalan pagi lagi karena terlalu pendek dan ke sini ditutup, ke sana ditutup. Banyak gang-gang itu pintunya cuma satu aja gitu ya dan Hmm. agak sedikit terpencil untuk masuknya. Mungkin itu untuk mengontrol masuk dan keluar gitu ya. Ya, betul. Oke. Jadi kita nih lagi teman-teman saya perkenalkan dulu ya, Pak Edi ini adalah sosok kawan lama. Kita mungkin udah hampir 20-an tahun kita kenal ya Pak Edi ya. Di, Saya lebih, Pak. ada dua. Lebih Iya, dari 20 tahun, Pak. Saya baru masuk kerja, Pak iyalah. Anton sudah di bidang bisnis travel, Pak. Waktu masih zaman di Jakarta Express. Waktu Ya, ya saya baru masih masuk, sekarang bergabung. Jakarta Express. Iya, Tahun berapa ya Pak ya? Bapak waktu iya. itu Jadi masih lulus zaman kerja. di Harmoni Plaza ya, kalau tidak salah ya. Ya, iya. Ya, Tahun berapa tuh Pak? 98, 90, 93-an, Pak ya. 90, tahun 90-an. 93 ya. Iya, Iya. iya. Saya masih Saya masuk Ya, pemula. saya 8 itu lulus SMK. Kalau Bapak dari Trisakti kalau nggak salah. Saya dari NHI, Bandung. NHI. Oh, NH. So, ya Betul, benar benar ya. benar benar benar. Jauh. Ya 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 Iya, ya. saya sekarang sama Jawir. Betul. Ya, ya. Oke. Nah, kalau kita lihat ya Pak ya, saya mulai dari 81 sampai sekarang tidak pernah mengalami situasi yang seperti sekarang ini. Jadi bisa Betul. dibayangkan ini tidak ada pembandingnya. Satu-satunya pembanding yang ada adalah SARS 2003. Kalau kita Hmm. mundur sedikit, kemarin ada yang adalah, Pak, bagaimana dengan 97, 98? 97 adalah krisis Asia, lalu setelah itu ada kerusuhan, dan sebenarnya walaupun mungkin situasi negara agak sedikit sulit, tapi bisnis travel tetap kita masih bisa buka, orang masih bisa traveling, pesawat ada. Jadi kalau Betul. kita mundur termasuk SARS pun, nah Bapak kan sudah ada 10 tahunan untuk pengalaman 17 tahun yang lalu.
boleh cerita Pak Edi, bagaimana kesan atau mungkin gambaran Bapak tentang SARS waktu dulu? SARS waktu dulu terus terang kita juga efeknya cukup besar dunia travel ya. Tetapi yang saya katakan waktu dulu hanya masalahnya SARS hanya regional. Regional hanya bisa dikatakan Asia. Jadi banyak destinasi lain masih terbuka dan travel sama sekali masih beroperasi. Hanya beberapa destinasi istilahnya yang tertahan ya. Beda dengan saat ini. Saat ini yang ditakutkan adalah bukan destinasi, orang takut dengan penyakitnya. Dan ini udah menyebar ke semuanya. Ya, terus terang, kita pada awalnya waktu pertama kali di Cina, kita masih menganggap enteng, kita masih ketawa, oh, Cina yang kena, destinasi lain aman, terbuka, travel, ya kita anggap masih aman lah untuk kita, untuk kehidupan kedepannya. Tapi udah pas dia menyentuh negara-negara lain, nah, dan terutama pas sudah masuk ke Eropa dan heboh, itu dia udah betul-betul mimpi buruk ya bagi kita semua, betul-betul nightmare yang sampai saat ini juga belum ketahuan kapan akan selesainya. Itu yang bisa saya katakan. Jadi totally berbeda. Ya, yang paling parah menurut saya adalah bukan yang SARS waktu Krismon yang betul-betul dolar tinggi sekali, ya orang juga tidak ada yang akan traveling. Gitu. Iya, betul. Saya masih ingat waktu itu 97 saya mengambil satu keputusan yang sebenarnya normal-normal saja. 97 itu saya menyekolahkan dua anak saya adalah ke Singapura. Jadi saya mendapatkan PR di Singapura 96 kalau nggak salah. Lalu 97 saya mengirim anak sekolah ke sana. Lalu terjadilah Krismon ya, riot. Betul. Masa itu saya masih mengalami kebetulan saya pegang Singapura dolar, Pak. Sehingga saya dalam tanda petik tidak begitu mengalami kesulitan dari sisi finansial. Dan malahan pada waktu tahun 2000, ya, jadi 98, 99, 2000, saya 99, saya buka Jakarta Express di Singapura. Jadi totally, walaupun kita bicara Krismon, saya masih ingat waktu itu dolar 2000, di bawah 3000 menjadi 16-17 ribu. Itu kaget banget, bisa dibayangkan kalau punya stok US dollar sangat-sangat sulit gitu ya. Nah, tapi tetap orang bisa traveling, mau bayar tetap bisa traveling. Sekarang mau ke Singapura, saya 2 minggu yang lalu karena ada urusan mendesak, saya harus ke Singapura. Saya ke Singapura, tapi waktu itu keluar peraturan di mana harus ada surat. Saya apply surat ke embassy, Pak Edi. Saya kaget. 2 minggu ya embassy prosesnya. 2 minggu or more. Saya bilang kalau 2 minggu or more, saya ini perlunya cuma day trip aja. Dia bilang no way. Jadi dia mau lihat kita apply selama 2 minggu kita sakit nggak gitu kan ya. Nah, Ya, tapi seminggu yang lalu, 10 hari yang lalu sudah keluar bahwa kita udah tidak bisa sama sekali ke Singapura. Jadi bisa dibayangkan bahwa situasinya adalah ini tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, di mana kita nggak bisa terbang, kita nggak bisa keluar rumah, termasuk ke domestik pun beberapa kota sudah mulai mereka mengantisipasi. Betul, betul. Ya. Oke. Kalau ini cerita pas ya, yang kita situasi seperti ini. Menurut Pak Edi, April pasti kita nggak bisa apa-apa, udah pasti ya, masih di rumah saja dan di rumah lagi nih ya. Saya keluar satu hashtag jangan di rumah terus. Ini bahaya. Kalau di rumah terus, waduh, saya takutnya keenakan di rumah terus, Pak. Apalagi sekarang kita bisa
meeting mungkin pakai pakai video call seperti begini gitu ya. Lalu saya bisa seminar kemana-mana. Kalau dulu adalah harus terbang kiri, terbang kanan, capek gitu ya. Sekarang pakai seperti begini. Nah, ini udah ada 14 orang yang join gitu ya. Dan biasanya setelah ini ada rekamannya yang bisa dilihat berulang-ulang, itu bisa ratusan orang yang melihatnya. Dan itu yang melihat itu bukan di satu tempat. Oke, pertanyaan saya Pak Edi. Menurut Pak Edi, dengan situasi seperti sekarang, situasi medis, situasi tidak disiplinnya masyarakat kita, kira-kira kita di rumah sajanya itu sampai kapan, Pak? Pertanyaan sulit, Pak ya. Ya, kalau saya pertanyaannya, yang pasti kenyataannya April sudah pasti depan mata sudah kita lewati. Mei tampaknya akan tetap sama, ya. Juni ya mungkin Juni ya mulai kegiatan harus berjalan walaupun tidak dalam posisi normal, baru basic ya, baru istilahnya masih gantian ya, tidak full bisa berjalan normal ya, itu paling cepat Juni atau ya mungkin juga bisa Juli ya. Setuju saya. Pandemi ini yang sama penyakitnya belum ada vaksinnya, penyebaran masih ada, itu masih susah. Karena sebagai contoh, ya China itu lockdown saja butuh waktu 2 bulan sampai 3 bulan. Di sini Indonesia yang istilahnya masih bebas ya. Saya masih keluar komplek itu jalannya masih normal, masih sore masih ramai. Ya, butuh waktu mungkin lebih panjang. Ya, mungkin penyakitnya mereda, tapi penyebaran masih ada. Itu yang kita takutkan. Berapa lama mereka akan selesai? Jadi, betul. Juni lah, menurut saya sih. Masih masa kritis kita ya. Oke, artinya Bapak cukup optimis bahwa Juni itu paling tidak sudah bisa mulai lebih baik daripada sekarang yang kita tidak boleh ke kantor, begitu ya? Iya, betul. Walaupun tidak dengan roda yang full 100%, mungkin baru 10%, 15%, 20% ya. Kuatannya. Oke. Pertanyaan yang kedua, Pak. Kira-kira menurut Pak Edi, grup tour Juni bisa jalan nggak? Atau mungkin jangan ke sana dulu, ini agak sedikit lebih susah. Mungkin pertanyaan adalah pada waktu kita back to office, bisnis boleh dibuka, roda bisnis boleh putar. Kira-kira segmen mana yang bisa jalan duluan? Ya, terus terang ya, saya sebenarnya bagian tour, tapi untuk keyakinan di bidang tour, saya belum ada keyakinan. Ya, Sri Pak Anton kemarin saya sudah mendengar ya story-nya Pak Anton yang kemarin, pasti betul bisnisnya akan jalan duluan, bisnis trip, tiketing, bisnis trip. Grup tour terus terang butuh waktu yang lebih panjang. Kenapa? Karena masalah kepercayaan, bukan kepercayaan terhadap agent atau apa. Kepercayaan apakah perjalanan itu akan aman, safe, sehingga tidak akan tertular lagi. Apalagi namanya grup tour adalah pergi berkelompok yang tidak kita kenal orang-orang siapa grup kita. Ya, jadi menurut saya sih yang awal pasti tiketing, bisnis trip. Mungkin kalau tour akan lebih banyak mungkin tour FIT. Untuk grup kemarin saya lebih panjang. Butuh waktu lebih panjang. Setuju. Kemarin mereka percaya tidak, itu dia. Keamanannya apapun, mungkin uang punya, tapi masalah percaya untuk keamanan, keselamatan, kesehatan. Itu yang betul. Setuju. Jadi ada mungkin kita menggunakan istilah setelah nanti orang jalan-jalan lagi, mulai bergerak traveling lagi, akan ada satu dalam tanda petik kriteria SOP baru, misalnya dalam bus tempat duduk yang biasanya diisi berdua sekarang diisi satu misalnya gitu ya. Tempat duduk di pesawat 3-3 diisi mungkin tengahnya dikosongkan gitu ya. Kalau saya mikir kalau tempat duduk 3 diisinya tengah, waduh,
harga 3 dijadikan 1, kita repot sekali gitu kan ya. Tapi susah, Pak. Ya, saya kemarin berbicara bukan cuma dengan kemarin ada jurnalis, lalu saya juga bicara mengenai dengan dokter. Pak dokter juga mengatakan hal yang sama, bahwa kedepannya restoran buka kayak seperti sekarang. Kita lihat kemarin saya bicara dengan Pak Ahoy, Pak kenal tentunya ya, yang di Guangzhou, Pak Ahoy. Ya, jadi saya ngobrol dengan Pak Ahoy yang di Guangzhou. Saya tanya, Pak Ahoy bagaimana di Guangzhou? Udah boleh jalan-jalan? Oh, udah boleh jalan-jalan. Kalau kita keluar jalan-jalan pakai masker, katanya. Oke. Kalau di Hainan, Pak, jalan-jalan udah nggak perlu pakai masker, Pak. Tapi belum bisa terima turis domestik, belum bisa. Nah, lalu saya tanya ke Pak Hui, apa yang terjadi sekarang kalau ke restoran? Mereka bilang, restoran tempat duduk ada 4 diisi 2. Tempat duduk ada 6 diisi 4. Tempat duduk 8 diisi 4 juga. Jadi kalau tempat duduk sudah diatur sedemikian rupa, berarti menjadi physical distancing. Saya curiga nanti pesawat juga ada. Pesawat sekarang karena kosong ya, karena kosong isinya cuma 20 orang ya, 1 orang satu-satu lah gitu ya. Tapi kalau nanti sudah mulai bergerak lagi, terus physical distancing-nya seperti begini, saya lagi mikir boro-boro harga ya, boro-boro mau ngasih harga murah gitu ya. Sekarang kan ya kalau ditanya kepada teman-teman, ke customer gitu ya, saya bilang, Bu, Pak, bentar ya Bu, ini lagi kita nggak bisa jalan-jalan. Pak Anton, kapan jalan-jalan lagi? Nggak bisa nih, kaki udah gatel. Iya. Yang pertama mereka selalu ngomong kan, Pak Anton nanti jangan lupa ya, harganya jangan mahal-mahal, kasih harga murah-murah biar kita jalan-jalan. Sekarang bus 30 seater cuma boleh dipakai 15 seater. Pesawat 210 boleh dipakai 100, mungkin cuma 100 gitu kan. Bapak bisa ngebayangin ya, Pak ya? Iya. betul Pak. Setuju sekali, Pak. Iya, kemarin saya telepon ke teman saya di Hainan, di Haikou. Saya tanya, apa sekarang yang berubah setelah Hainan dibuka? 1, kalau restoran itu tadi sudah. Kedua, Pak, masuk ke mall, Pak. Masuk ke mall disuruh antri. Jadi, misalnya contoh, masuk ke mall. Masuk ke mallnya dihitung. Terus kita antri di depan. Di depannya antrinya 2 meter, 2 meter. Lalu mereka masuk dihitung. Jadi satu mall yang dia bilang, satu mall itu dia lihat orangnya kelihatan ada berkelompok, nggak boleh berkelompok. Jadi kalau misalnya satu lantai itu kebanyakan, dia harus keluar atau harus dinaikin ke atas. Sampai sebegitu dikontrolnya. Dan yang terjadi adalah yang antri di luar mall panjang, orang nggak mau masuk ke mall, Pak. Nah, saya kemarin bicara dengan wartawan, saya bilang, Bu, kalau seperti begini, ke objek wisata juga nanti antri gitu kan ya. Dia bilang, iya. Kebayang harga ya, Pak ya? Iya. Sekarang tanya harga dulu untuk kita mungkin optimis lah, Desember kita harapkan udah bisa kembali normal ya. Tapi kembali bagaimana cara menghitungnya dengan satu kurs yang masih belum jelas, harga tiket pesawat, harga land tour ya. Saya nggak bicara untuk misalnya Juli, Agustus, kita bicara yang peak season kita harapkan semua orang pasti ingin traveling ya, Desember yang dekat. Nah, tapi tetap bagi kita menghitung tidak bisa ngasih angka yang jelas. Belum ada kepastian di kita ini. Dolar, Pak, mau dihitung 15.500, 15.800, apa 16.000. Jadi judulnya. Nah, sekarang menunggu. Judulnya menunggu. Oke, Pak. Kebetulan kita punya bidang yang sama. Saya di outbound, Bapak juga di outbound. Cara pandang kita banyak yang
karena berdasarkan kita punya sehari-hari tumbuh pengalaman dan lain sebagainya kurang lebih di bidang yang sama. Sekarang saya mau tanya pertanyaan tadi. Menurut Bapak, kita akan bagi ada FIT. Kita mulai dari short trip. Kita mulai dari short trip. Short trip itu adalah kita cerita tur dari Jakarta ke Puncak, Jakarta ke Bandung, misalnya seperti itu ya. Itu lalu long trip. Menurut Bapak, short trip apakah begitu dibuka, orang akan jalan kira-kira, ya tentunya kalau ke puncak kan nggak lewat travel ya. Betul. Silakan. Pasti yang jalan akan ada short trip duluan. Nah, short trip kembali. Awal yang mereka bisa pergi sendiri. Kembali, masalah adalah kepercayaan, trust. Mereka percaya dengan lingkungannya, dengan orang-orang sekitarnya. Mereka pasti percaya dengan keluarga sendiri. Dan keluarga semuanya udah ingin jalan-jalan. Jadi yang mereka bisa kerjakan adalah jalan short trip dengan menggunakan kendaraan pribadi. Ya, kembali di tempat wisata, ya kita lihat ya nanti aturan dari pemerintah bagaimana, kita belum tahu itu selanjutnya. Kemudian, ya kalau untuk yang berombongan, itu kembali, kalau situasi betul-betul sudah tenang, aman, baru mereka akan bisa pergi. Saya nggak bicara keluar, karena keluar juga masalah kendala adalah izin masuk, ya visa, atau kayak orang Indonesia diizinkan masuk suatu negara tertentu, itu juga masih kendala. Ya, jadi menurut saya bertahap pasti adalah domestik short trip yang keluarga dari awal masing-masing yang terus terang tanpa agent. Kemudian adalah yang pakai agent adalah sedang FIT yang mereka booking hotel, tiket, atau mungkin dengan guide mobil, itu yang akan mereka kerjakan pada awalnya. Untuk rombongan, setuju Pak. Step berikutnya. Jadi tanya kapan, ya saya sih karena bidang saya di tour outbound, ya itu hidup saya, ya harus selalu optimis lah. Tapi kalau melihat kenyataan tidak dalam waktu dekat ini. Oke. Saya mau next question yang dari tadi Bapak mengatakan susah-susah, tapi kita harus ngasih semangat Pak buat teman-teman. Apalagi sekarang itu Bapak sebagai direktur dari satu perusahaan yang saya bisa katakan adalah outbound terbesar di Indonesia yang begitu masif, banyak segala staff. Ada berapa ya Pak? Total staff di agent total hampir 700 lebih, 780-an, 750-an ya. Tapi kalau di tour semua kurang lebih 150. Nah, saya ini hanya memberikan konfirmasi kepada teman-teman yang mungkin belum kenal dengan Pak Edi. Pak Edi ini adalah direktur dari Golden Rama yang punya stafnya di satu kantor ya Pak ya, ada 700-an ya Pak. Ya, termasuk cabang Pak. Ya. Termasuk dengan cabang-cabang. Oh, termasuk cabang. Oke. Ada cabang ada berapa Pak? 11 Pak totalnya. 11. Di kantor pusat saja stafnya ada berapa Pak? Hampir 400 sampai 500 Pak ya. 450-an. Jadi saya mengulangi lagi, ini bukan promosi, tapi saya bicara mengenai fakta bahwa Pak Edi adalah direktur dari Golden Rama. Saya bisa menyebutkan Golden Rama selama bertahun-tahun terakhir ini adalah nomor 1 travel outbound dari Indonesia. Saya, Bapak setuju ya Pak ya? Terima kasih Pak, salam kenal juga untuk semuanya. Saya Edi, terima kasih sekali diundang Pak Anton. Ya, yang saya mau diskusi sekarang yang agak sedikit dari tadi Bapak udah bilang aduh susah. Tapi kita harus kasih harapan Pak. Apalagi saya senang bisa ajak Bapak ngobrol begini dan teman-teman selalu tanya, pertanyaannya sama. Kapan bisnis recover? Kapan bisnis recover? Tadi Pak Edi dan saya sudah sepakat bahwa April forget it, Mei kita harus siap-siap, Juni kita mulai. Nah, pertanyaannya adalah sekarang outbound. Kita bicara outbound. Kalau kita bicara domestik, kita sudah tahu bahwa ini akan jalan duluan. Tetapi kalau kita bicara outbound, kita juga setuju jalannya belakangan. Pertanyaan. Tahun ini bisa jalan nggak Pak? Outbound tour. Harus jalan Pak.
Harus optimis, Mbak, harus optimis. Tapi kembali Pak, saya bilang bertahap, ya kemungkinan besar baru Oktober, ya saya bilang kan, awal dari domestik, outbound, ya saya harapkan sih semua jalan. Ya tergantung juga dari pemerintah. Sama Indonesia yang dikatakan aman, outbound kita bukan tergantung dari pemerintah Indonesia saja kan, tergantung dari pemerintah lain. Selama pemerintah lain belum membuka pintu pada kita, ya saya harapkan semua sudah bisa jalan. Ya pasti kita akan create tamu, misalnya kita harus memberikan pendidikan pada tamu kan, kepercayaan pada tamu bahwa semua perjalanan akan aman, kembali ke normal. Itu yang tugas dari kita. Bagaimana kita memberikan kepercayaan pada tamu untuk traveling lagi outbound. Jadi saya katakan adalah bukan masalah biaya, adalah masalah kepercayaan. Itu yang harus kita berikan kepada tamu kita. Jadi saya mau tambah lagi Oktober. Cuma Oktober. Saya mau tambahkan lagi Pak Edi. Saya setuju banget bahwa Pak Edi dari tadi berbicara mengenai trust. Ini adalah perasaan di dalam hati, ya, di dalam pikiran kita. Ini adalah soal mindset. Kalau mindsetnya adalah takut traveling karena ini mudah sekali tersebarnya dan terbukti bahwa di China udah selesai, sekarang di Heilongjiang yang lewat darat itu yang bisa menularkan kemana-mana sampai puluhan, sampai satu hari saya melihat sampai 89 malahan di dalam itu zero. Ini dari darat masuk sampai 80-an. Jadi memang traveling lewat darat, traveling tour yang kita pakai bis, lalu ketemu dengan banyak orang di restoran, di objek wisata, menjadikan sangat riskan. Saya setuju. Tapi kembali ke sini ya, mindset. Kita mau pakai apapun, kalau mindsetnya takut nggak bisa. Next question, Pak Edi. Menurut Pak Edi, kalau kita melihat sebenarnya kalau China katakanlah bulan Juli atau bulan Agustus buka, menurut Pak Edi, trust dan mindset kita turis berani nggak ke China? Juli, Agustus ya. Menurut saya sih masih terlalu... Kalau mereka buka. Saya sih masih terlalu awal ya. Juli kita belum tahu. Karena masalah mesti lihat kondisi perkembangan di Indonesia sendiri. Setuju. Jadi sekarang ini ada hal yang berbeda. Satu, kondisi kita di dalam negeri bagaimana? Apakah kita masih merah? Kedua, negara tujuan kita. Kita bicara ke China, apakah juga membuka? Jangan sampai seperti kemarin itu adalah negara Singapura, kita boleh ke Singapura, tapi dikarantina dulu 14 hari. Jadi kalau day trip ke Singapura itu adalah 15 hari, Pak. Dan harus bayar, Pak. Harus bayar kurang lebih 80 juta selama 14 hari, katanya. Kalau sakit, ya Pak ya. Oke, Pak. Wah, ini yang udah join ada 34. Terima kasih teman-teman. Saya sebentar lagi akan buka tanya jawab ya. Dan Pak Edi, saya terinspirasi bikin live story seperti ini. Setiap hari saya juga mengundang teman-teman dari segala macam lapisan, baik itu dari pelaku bisnisnya, dari asosiasi, dari segala macam, supaya satu tujuan saya merasa tidak ada yang kasih semangat. Tiap hari teman-teman itu yang jualan, kita biasa di travel, sekarang jadi jualan masker, jualan makanan. Saya salut dengan mereka, karena ini survival mode ya Pak ya. Mau nggak mau ada yang ini atau grup dulu, nggak masalah. Tetapi persoalannya adalah kita bukannya kiamat, setelah Mei, what next? Kita kan harus siap. Saya melihat karena ini, saya makanya semangat nih. Apalagi sekarang ada 33 teman-teman yang dengerin. Kalau 33 itu nanti bisa dilihat perkalian itu mungkin bisa 10. Jadi ada 300-an orang nanti akan bisa melihat. Dan saya juga merekam dan saya mau masukkan ke dalam YouTube juga supaya nanti teman-teman yang tidak melihat bisa melihat kita dan bisa paling tidak semangat lagi. Pak Edi,
di dalam bisnis travel, kita bicara grup tour. Karena memang kebetulan Pak Edi memang direktur outbound, saya juga fokusnya adalah dari awal adalah tidak pernah di inbound, tidak pernah di domestik, tidak pernah di ticketing, pernah di hotel waktu Jakarta Express, awal-awal voucher hotel, sampai sekarang Jakarta Express-nya ada, tambah selain daripada grup tour, charter flight, kita pernah sama-sama, lalu kita juga ada cruise. Nah, kalau dilihat, oh ya mengenai cruise nih Pak, tadi saya baru lihat dari Royal Caribbean bahwa mereka akan tutup sampai 11 Juni. Jadi 12 Juni baru buka lagi. Nah, kalau kita bicara Dream Cruise yang di Singapura, artinya mereka harus nunggu pemerintah Singapura dulu yang buka. Kalau pemerintah Singapura belum buka, kita nggak bisa. Masa mau datang ikut cruise yang 3 hari di karantina dulu 14 hari. Aduh. Saya mau cerita sedikit, adik saya dan papa saya, mereka kan tinggal di Macau. Begitu bukan karantina, mempersiapkan waktu itu rumorsnya di Jakarta mau lockdown, saya minta papa mama saya, pada waktu mereka di Macau, saya suruh ke sini, karena di sana di lockdown, pada waktu di sini mau di lockdown, saya suruh balik lagi, tapi begitu balik, mereka di karantina 14 hari. Di hotel, dikasih makan, tapi nggak boleh keluar. Sekarang sudah di rumah, tapi kembali di rumah pun dalam tanda petik di rumah saja gitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah, Bapak tahu bahwa kita mungkin Juni, Juli, kita mulai recover. Lalu kita mulai mempersiapkan, kita belum tahu nanti dari sisi harga dan lain sebagainya. Seberapa optimis Bapak melihat situasi seperti ini? Karena banyak sekali teman-teman ini mendadak kehilangan rasa optimisnya, Pak. Seakan-akan besok itu sudah kayak diputus pacar, Pak. Pertanyaan betul Pak, kembali ya, pertanyaan yang susah ya. Optimis dikatakan ya, selama Indonesianya sudah selesai, pasti semua orang ingin pergi, akan jalan-jalan. Mereka banyak tamu-tamu saja tanya ya kan kapan, dan juga masih banyak juga tamu-tamu kita yang sudah daftar, yang istilahnya masih ada bookingnya di kita, dan juga tanya, mereka juga tidak mau cancel, mereka oke, nanti grup jalan, kita akan jalan lagi. Jadi kembali untuk optimis, saya sih akan tetap ya, orang yang ingin pergi masih banyak, traveling pasti akan jalan. Cuman kembali lagi, pertanyaannya adalah kapan, semua tergantung dari, kita bicara outbound ya, regulasi dari Indonesia, dan juga pemerintah negara lain. Begitu, pas dibuka, kita akan bisa, karena saya yakin, orang Indonesia itu gampang, cukup yakin. Ya, contoh sekarang PSBB, tetap aja masih yakin jalan-jalan. Ya kan, keluar, bosen, naik mobil keliling, tetap jalan. Jadi mereka pasti, keinginan untuk jalan pasti ada. Jadi kembali tergantung, tidak semua ya, saya tidak bicara semua, tapi masih ada beberapa orang yang masih punya keyakinan bahwa oh tenang, aman, sama pakai masker, aman. Nah, kembali semuanya adalah tergantung dari pemerintah kita dan pemerintah tujuan negara tujuan kita. Itu dia. Pasti dibuka, kita yakin Pak akan mulai jalan, walaupun tidak langsung banyak, bertahap bisa jalan. Oke, saya mulai buka opsi komentar sehingga teman-teman sudah ada 37 yang join. Pak Edi, kita akan buka, silakan Bapak Ibu teman-teman untuk bertanya, diketik ya pertanyaan yang bisa ditujukan kepada Pak Edi. Pak Edi, saya mau bicara sedikit sensitif. Banyak sekali orang bicara mengenai opsi PHK. Lalu saya mengatakan, teman-teman, kita harus ingat, travel besar dan travel kecil sekarang ada dalam situasi yang sama, nol. Tidak ada pemasukan. Tidak ada pemasukan, yang ada pengeluaran. Lalu, saya selalu mengatakan, yang berat itu sebenarnya travel besar. Travel kecil yang saya berbicara mengenai misalnya yang punya staff di bawah 50,
dengan staf kantor Bapak di atas 500. Totally berbeda. Berbeda pengeluaran dan semua sekarang statusnya sama. Ground zero nih, nol nih. Bapak melihatnya seperti apa, Pak? Kasih kita semangat, Pak. Kenyataan ya Pak ya. Ya, ini masalah sensitif sebenarnya, sensitif sekali karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya kan? Kalau dari sisi, saya katakan dari sisi, ya contoh Pak Anton adalah owner. Bagaimana cara menghemat sebanyak mungkin. Saya bicara dari sisi tengah-tengah, ya dari si karyawan juga mewakili owner ya. Juga kalau dari karyawan pasti akan mengatakan bagaimana kita menjaga teman-teman kita yang sama ini udah berjuang bersama. Ya, tapi kenyataan. Kita bicara kenyataan seberapa lama, seberapa kuat fondasi yang harus kita tahan. Oke, kita saat ini bisa bertahan, ya. Tapi bulan depan, bulan berikutnya, yang saya katakan karena semua tidak ada kepastian. Kalau sudah ada kepastian, bisa jelas. Oke, apa harus tindakan yang diambil. Nah, jadi yang tadi pertanyaan Pak Anton, semua kemungkinan terburuk itu harus kita persiapkan. Ya, kemungkinan opsi yang Pak Anton katakan pun juga akan bisa dipertimbangkan karena melihat keadaan berapa lamanya. Ya, tapi yang saya katakan adalah semuanya akan adalah secara bertahap. Jadi tidak terlalu cepat juga, ya, tidak terlalu lambat juga, tidak bisa karena keburu kapitalnya habis. Ya, terlalu cepat pun saya bilang ya kan itu juga tidak terlalu baik. Jadi semuanya adalah kita pantau, kita lihat seberapa besar sih. Tapi yang akan kita lihat kenyataannya untuk saat ini, ya opsi-opsi tertentu tetap harus diambil. Yang terus terang ya, tidak menyenangkan bagi semua orang opsi-opsi ini. Ya, dan menyedihkan ya bagi semuanya pun, bagi contoh Pak Anton sebagai pemilik pun juga akan sama. Opsi yang paling susah, paling sulit untuk dikerjakan. Tetapi kenyataan, ya kita tidak bisa melawan ya kenyataan yang harus kita hadapi. Itu pendapat saya. Oke, setuju. Ini ada pertanyaan dari Terry Andrews. Bagaimana masa depan BPW pasca pandemi COVID? Bagaimana trik recovery dan strategi promosinya? Silakan Pak Edi. Trik yang saya katakan tadi ya, tadi pasti katakan adalah tujuan ya domestik ya yang akan kita mulai pertama. Kemudian kayak saya untuk outbound, bagi negara mana yang sudah membuka pintu masuknya, pasti kita akan buka untuk tamu kita. Ya saya harapkan mungkin China yang mungkin lebih awal akan membuka hubungan dengan Indonesia. Ya kita pasti harus membuka ke negara mana. Jadi kita harus mempersiapkan adalah ke semua negara yang sudah membuka pintu dari pihak Indonesia. Itu menurut pendapat saya. Nah strateginya ya kembali tamu-tamu. Oh saya bicara di pihak saya dulu ya. Ya otomatis adalah tamu-tamu lama kita. Yang karena kenapa? Tamu lama misalnya kepercayaan terhadap kita sudah cukup tinggi. Ya, itu yang kita usahakan, kita dekati untuk ya jalan lagi. Ya, dengan otomatis saya harus cek betul-betul apa keamanannya. Betul-betul aman, udah nyaman, itu yang harus kita kerjakan. Baru setelah itu menyebar ke luar. Jadi kembali adalah personal yang harus kita gunakan. Ya, setuju Pak. Ini ada dari Pak Malvin, ketika negara semua sudah dibuka. Nah ini yang susah Pak Malvin, dari tadi kita tuh bingung, kapan negara bisa dibuka semua gitu ya. Nah kira-kira daerah domestik mana dulu yang akan dikunjungi? Dan negara mana dulu yang akan diserbu? Silakan Pak Edi. Halo Pak Malvin, ya, semua kembali Pak, tergantung daripada tamu dan produk yang kita buat. Jadi kalau kita buatnya ya ke negara yang sudah terbuka, ya saya yakin sih semua akan, orang puasa setahun Pak pasti udah akan menyerbu kemanapun kita buka, saya menyerbu. Apalagi tadi Pak Anton pesan ya, yang penting satu Pak, harganya murah ya, pasti semuanya akan join ya, karena mereka sudah tidak betah di rumah. Iya, saya inspirasi dari beberapa pembicaraan sebelumnya. Saya melihat tuh teman-teman kan sebenarnya juga gatel ya.
Lalu kita ini sebenarnya juga menduga-duga. Seringkali kita salah arah. Tapi saya mau memberikan semangat adalah bahwa satu, mari kita keep contact dengan teman-teman yang positif. Saya mengundang Pak Edi bukan tanpa alasan. Selain kita bersahabat lama sekali, tapi saya juga melihat bahwa Pak Edi termasuk orang yang pikirannya adalah optimis. Makanya dari tadi saya salut, Bapak sulit, saya tahu punya 500 staff di kantor pusat dengan yang baru ngomong mungkin saya mendengar dari yang punya 5 staff aja udah ngedumel, Pas gimana caranya saya bisa bayar gaji. Saya tanya berapa banyak staffnya, 5 Pak, 5 nggak bisa bayar gaji, pakai tabungan saya bilang gitu ya. Tapi ya kembali lagi banyak hal yang dari sisinya adalah mindsetnya. Jadi saya salut dengan Pak Edi. Saya juga merasa bahwa pada saat yang sama ini kita juga harus bijaksana, karena saya dari sisi owner, kita walaupun menggunakan dana tabungan, saya menyebutnya adalah dana talangan, pertanyaan adalah berapa lama kita bisa tahan, how far we can go gitu ya. Ada satu travel kemarin 2 hari yang lalu saya mendengar dia sudah memberikan opsi siapa yang mau pensiun dini, diberikan apa namanya, ada uang pesangon dan lain sebagainya, dan saya dengar 20% daripada stafnya sudah mengambil. Saya mengatakan agak sedikit riskan. Saya berpikir bahwa kalau kita mulai bulan Juni, Juli, Agustus, lalu Pak Daniel Lesmana, salam dari Makassar, salam balik. Oke, nah yang saya memikirkan juga adalah mengenai staff itu kan banyak yang sudah lama, Pak. Di saya, kebetulan saya baru staff gathering bulan Januari. Itu hampir 90% staff sudah kerja di atas 5 tahun. Masa staff udah kerja 5 tahun, lalu sekarang baru Maret, April, Mei, lalu mungkin slowing down sampai akhir tahun, terus kita harus kasih opsi mereka PHK. Tadi saya menangkap bahwa Pak Edi juga merasa kita bertahun-tahun sama-sama gitu ya. Tapi kembali lagi, ini kan dari sisi staff. Bagaimana dari sisi owner juga persoalannya berbeda. Sejauh mana tabungannya bisa tahan gitu ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Hilman Kurnia. Kira-kira pemerintah harus bantu apa dalam meningkatkan pariwisata setelah corona selesai? Ini pertanyaan yang gampang, Pak. Silakan, Pak. Oh, maaf Pak, saya belum jadi menteri, Pak. Jadi saya nggak berani menjawab ya, Pak. Bukan. Pertanyaan kira-kira Bapak minta apa sama pemerintah? Ya. Yang banyak Pak ya, artinya stimulus pajak, kemudahannya. Ya, kembali hal-hal yang mendukung untuk kita lah. Nah, saya mungkin Pak Anton bisa bantu jawab. Iya. Saya sebenarnya agak sedikit kecewa dengan pemerintah, karena pada waktu pemerintah mengatakan gaji staf, PPH, PPN, dan lain sebagainya, lalu ada ini, ada itu, lalu Pak Wisnu Tama, Menteri Pariwisata, mengatakan jangan PHK, kita akan kasih bantu ini, bantu itu. Tapi pada kenyataannya di level pelaksana itu belum ada. Sehingga memang kita terjebak dalam satu situasi. Saya selalu mengatakan begini, situasi sekarang jangan ambil keputusan. Kenapa? Kita masih belum ketemu pola yang jelas. Sekarang ini jelas yang ada adalah pengeluaran yang pasti. Kapan pasti virusnya? Tidak pasti. Tetapi yang pasti pengeluaran itu pasti. Yang kedua adalah kita harus bantu bagaimana
saya berbicara karena saya juga 10 tahun pernah menjadi staf ya Pak. Saya berbicara dari sisi staf. Bagaimana staf juga harus memberikan kontribusi menyelamatkan kapal besar. Kapalnya jangan tenggelam. Kalau sekarang terjadi ada istilahnya dalam gelombang yang tidak menentu, lalu kita nggak tahu tujuannya kemana, arah angin nggak jelas, angin ribut di mana-mana. Kalau kaptennya bilang nyebur, ya itu salah. Tapi kembali, kalau makanan cukup adalah untuk katakanlah untuk 3 bulan, lalu mereka sekarang menimbun-nimbun segala macam juga tidak bijaksana. Jadi saya melihat sisi ini adalah memang terlalu pagi untuk melakukan opsi PHK, tetapi opsi itu akan selalu ada karena kepastiannya belum tahu. Pada saat bulan April ini, kalau ada yang melakukan PHK, menurut saya ini adalah langkah terburu-buru, tetapi tentunya pasti ownernya punya pemikiran yang punya perhitungan tersendiri. Tetapi begitu memasuki bulan Mei, ini akan lebih kelihatan jelas. Rapid test bagaimana, penyebaran bagaimana. Saya sedang berandai-andai nih Pak Edi, maaf saya lagi semangat cerita. Saya berandai-andai kalau yang terpapar confirm positif itu tambahannya di Indonesia adalah kurang dari 1.000 setiap hari, ini bakalan lama. Saya maunya lebih cepat lagi. Lebih cepat seperti kayak Spanyol, seperti kayak Iran, seperti kayak Itali. Sekarang itu sudah sampai ke puncak, dia tinggal turun. Kita mendaki naik-naik ke puncak gunung terus nih. Belum tahu sampai kemana naiknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana solusi untuk peserta tur yang sudah bayar DP dan mereka minta refund? Jika bisa refund, diberikan full refund atau dikenakan penalti? Pak Ade Sudin. Silakan Pak Edi, mungkin ada kebijakan yang diterapkan di perusahaan Pak Edi? Real, ya, ada tabu daftar. Kembali, untuk kebijaksanaan refund. Kembali, banyak juga uang deposit ya yang masih kita tahan, yang kita akan gunakan untuk the next trip. Ya, walaupun terus terang, banyak tamu yang berargumen, saya belum tahu kapan akan berangkat. Masalahnya, uang-uang tersebut sudah banyak yang kita store ke airlines untuk sebagai deposit. Jadi, kembali, kita dalam posisi yang susah. Ya, tamu pada umumnya ingin semua minta uangnya semua kembali ke mereka dalam bentuk cash, entah dengan potongan atau dengan apa. Ya, jadi kembali untuk memang kalau dari airlines ya mereka kembalikan uangnya, depositnya berupa cash, kita akan kembalikan kepada tamu. Nah, tapi kebanyakan sekarang airlines juga masih menahan uang kita adalah untuk next trip-nya. Jadi kembali uangnya juga tidak mungkin, saya bilang satu pemasukan tidak ada, uang udah kita bayar juga harus kita kembalikan kepada tamu. Perusahaan apapun, ya kalau pengeluaran makin besar, makin besar, akan tidak sanggup untuk menahan ya kapitalnya. Itu dia. Setuju Pak, setuju. Malahan kemarin ada pertanyaan refund ini selalu banyak yang bertanya. Kemarin saya research bahwa sekelas Garuda yang awalnya di refundnya adalah dikembalikan dalam bentuk uang, awalnya Lion pun dikembalikan dalam bentuk uang, sekarang itu mereka mengembalikan refundnya dalam bentuk top up atau voucher. Sehingga bisa dibayangkan, duitnya sudah ada secara teknis, duitnya sudah dikembalikan kepada kita, tapi uang itu ada di deposit yang kita tidak bisa cairkan, dan kita harus, bagaimana kita harus mengganti kepada penumpang yang minta refund. Nah, ini kan kita menjadikan satu terjepit di tengah-tengah. Tapi saya setuju, saya mendukung kalau perusahaan besar aja, sekelas Lion Air, sekelas Garuda, memberikan refundnya itu, boleh di-refund, bisa dipakai lagi nanti. Karena apa? Cash flow ya Pak ya. Sama, seperti kayak bank. Kalau diras, habis Pak. Semua juga begitu, saya setuju. Pak, ini pertanyaannya lagi adalah jika bisa di-refund, diberikan full atau dikenakan penalti?
Nah, itu berapa case kita akan kenakan biaya admin ya untuk yang biaya refund yang kita kembalikan. Karena banyak juga tamu-tamu yang menggunakan membayar dengan credit card. Ya, kalau credit card kita harus tanggung MDR-nya. Jadi tetap kita akan ada kenakan ada semacam admin fee untuk mengcover dari biaya yang tambahan yang udah dikeluarkan sebelumnya. Ya, jadi biayanya yang masuk akal lah, bukan Ya. kena penalti 50% kayak seperti begitu, bukan ya Pak ya? Ya, gitu bukan. Karena juga kita kita kembali daripada tergantung pada airlines. Karena kerjaan kita adalah masalah kepercayaan trust yang saya katakan dari awal ya. Tamu harus kita kasihkan kepercayaan pada kita. Karena sama ada kepercayaan, kita akan mudah ya untuk berkomunikasi dengan tamu. Karena terus terang, tamu-tamu yang minta refund di tempat kita kebanyakan adalah tamu-tamu lama, biasanya mereka ngerti. Tamu-tamu yang first timer yang betul-betul yang biasanya masih khawatir mengenai uangnya, yang biasanya sampai ngotot untuk minta uangnya kembali. Ya itu betul butuh ya penjelasan yang lebih pelan-pelan mendasar pada tamu-tamu kita. Begitu, Pak. Setuju, ya. Setuju. Saya malahan menggunakan kesempatan ini adalah untuk membangun empati ya Pak ya. Ini Pak Ade lagi, Pak Ade adalah saya Ade dari Gifari Travel Umroh. Saat ini ada sekitar 190-an jamaah yang sudah bayar full. 10% dari mereka minta refund. Terima kasih atas penjelasannya Pak Edi. Yes. Oke. Pak Adi dulu pernah di Gunung Rama atau tidak salah ya? Ujung-ujungnya muter-muternya ketemu teman juga ya Pak ya. Sama semua. Ya. Oke. Pak Edi, ini ada dari Cosmo Boutique. Welcome, selamat bergabung. Nanti kalau karena kita udah jalan hampir 50 menit ya, teman-teman yang join belakangan kalau mau melihat yang full versionnya, nanti rekamannya ada ya. Rekamannya ini adalah ada di Instastory selama 24 jam. Selain itu, saya akan rekam dan saya akan upload di YouTube juga untuk teman-teman yang belum dengerin secara full ya. Pak Edi, kita punya beberapa menit lagi. Terima kasih, ini sudah hampir tadi 40-an yang join ya. Pak Edi, kira-kira kasih semangat kita Pak Edi. Apa yang menurut Pak Edi kita harus lakukan sekarang? Ya, hidup kita dunia travel. Yang penting satu, kita harus update semua dengan perkembangan yang ada di Indonesia dan di luar. Saya bicara dari sisi outbound. Begitu ada lampu hijau, ya, kita harus segera siap-siap. Ya, yang penting kita katakan, ya, pasti masih akan ada jalan. Kita manusia harus bisa adaptasi. Itu saja, Pak. Jayo, semangat gitu ya. Oke. Terakhir mungkin dari saya, terima kasih Pak Edi, dan saya mungkin mau memberikan satu update bahwa teman-teman yang di dunia travel, saya juga yakin Pak Edi dan juga teman-teman banyak lagi travel-travel yang sudah berkecimpung lebih daripada 10 tahun ke atas. Mereka seringkali tanya kepada saya, Pak Anton, mungkin nggak Pak Anton ganti haluan? Saya bilang, no way. Pak Edi, mungkin nggak Pak Edi pindah bisnisnya jadi bukan travel gitu? Kan nggak mungkin, Pak. Betul ya, Pak ya? Udah kejeblos, Pak ya. Udah dari awal sampai sekarang, sekian lama. Kalau dari masuk tempat baru lagi, betul-betul kita anak bawang, Pak. Betul-betul, Pak. Betul-betul baru. Ya, minimal sekarang ini dengan apapun yang ada, ya kita cari solusi. Semua pasti ada solusinya. Ya. Tinggal saya berharap optimis dan berpikir yang positif. Itu ya, Pak. Oke. Saya senang tiap hari saya akan berbagi hal-hal yang seperti ini. Saya akan mengundang teman-teman dari segala macam lapisan background travel supaya kita tetap semangat, kita optimis. Badai pasti berlalu, travel akan kembali dan apalagi yang saya mau selalu mengingatkan, kalau dulu kita di sekolah belajar tentang sandang, pangan, papan, sekarang itu adalah sudah diganti, nomor 3-nya papan itu sudah diganti menjadi traveling. Sandang, pangan, makan, pakaian, dan jalan-jalan. Sudah bukan lagi tren untuk anak-anak muda khususnya untuk punya rumah dulu.
Dulu waktu saya pertama kali kerja, papa saya selalu bilang, punya duit, beli rumah. Kalau sekarang saya melihat anak-anak sekarang punya duit, jalan-jalan gitu ya. Pak Edi, nanti setelah keadaan lebih clear lagi, badai pasti berlalu, salam travel, terima kasih buat teman-teman semua. Pak Edi, terima kasih. Teman-teman, terima kasih.